أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Dan carilah kebaikan negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Al-Qasas ayat yang ke-77. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi katsira wa nadhira. Jika hari ini kita masih diberikan kembali kesempatan oleh Allah, Tuhan semesta alam, untuk bernafas, itu tandanya rahmat Allah masih menyertai kita, mengiringi kehidupan kita, yang artinya masih banyak PR perbaikan diri yang belum tuntas dalam kehidupan kita. Maka kata Allah, Iqra kitabak, kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Satu perintah agar senantiasa tak pernah henti untuk terus membaca ayat-ayat Allah yang tersurat di dalam Al-Quran maupun ayat-ayat Allah yang tersurat dan tersirat di dalam diri, dengan muhasabah dan introspeksi diri, agar kesadaran di dalam diri terus terbangun, agar kita semakin memahami siapa diri kita yang sebenarnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat belajar ngaji yang dirahmati Allah, tentunya surga dan neraka telah banyak kita dengar dan kita meyakini tentang keberadaannya. Bukan hanya kita sebagai orang Islam yang meyakini keberadaan surga dan neraka, akan tetapi teman-teman kita yang di luar Islam pun meyakini keberadaannya. Namun yang disayangkan, kedua makhluk Allah ini atau surga dan neraka ini seringkali dibenturkan dalam satu perselisihan. Bahkan tak segan-segan jika ada orang yang tak sepaham dengan kita langsung menghukumi orang tersebut dengan kalimat sesat, bid'ah, dalalah, kafir, murtad, yang berujung sebagai ahli neraka. Padahal kita tidak tahu seperti apa penilaian Allah terhadap kita ataupun terhadap orang yang dibilang ahli neraka oleh kita. Bahkan kita pun tak pernah tahu bagaimana akhir dari perjalanan hidup kita di dunia fana ini. Apakah kita mati dalam keadaan husnul khatimah atau mati su'ul khatimah. Maka agar kesadaran ego yang ada dalam diri kita tetap pada tempat kebaikan, dahulukanlah berhusnudzon terhadap segala sesuatu tanpa menghakimi antara baik dan buruk. Yakinilah bahwa segala sesuatu merupakan satu kebenaran dari Allah. Tak ada sesuatu yang terjadi pada diri kita dan sekitar kita itu tanpa izinnya Allah, dan Allah menyertakan hikmah dalam setiap kejadian. Yang perlu kita ingat, kebenaran yang ada di alam semesta ini diibaratkan bahwa Allah menjatuhkan satu cermin tersebut atau cermin yang besar ke alam semesta ini. Dan setelah jatuh cermin tersebut, pecah menjadi bermiliar-miliar pecahan. Dan setiap makhluk hidup mendapatkan satu pecahan kecil dari cermin itu. Maka pada saat kita bercermin, yang terlihat hanya muka kita saja. Maka timbul dalam pikiran kita bahwa kitalah yang paling tampan, yang paling cantik, dan paling sempurna. Sehingga kita lupa kalau orang lain pun punya pecahan cermin tersebut. Inilah pentingnya bermuhasabah atau introspeksi diri, agar tingkat kesadaran kita terus bertambah, sehingga membentuk pribadi-pribadi yang sabar dan juga bijaksana. Sahabat belajar ngaji yang dirahmati Allah, surga di masa mendatang itu adalah hak mutlak urusan Allah. Yang patut kita cari dan menjadi bahan renungan adalah surga yang saat ini dan hari ini. Karena hari ini dan saat ini merupakan penentu dari masa mendatang atau hari esok. Saya akan membacakan satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu an dari Abu Hurairah. An Nabi Hurairah qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Makna dari penjara ini adalah kita harus bisa menahan syahwat kita, dan syahwat itu bukan hanya terhadap wanita yang bukan mahram saja. Akan tetapi syahwat itu mengandung pengertian yang luas. Iri hati, sombong, takabur, fitnah, ghibah, menyakiti orang lain, mengambil hak orang lain, menyebar kebencian, mengadu domba, dan banyak lagi yang tentunya merupakan sifat-sifat dari iblis, setan, ataupun dajjal yang tak akan pernah berhenti menciptakan neraka dalam diri dan kekacauan di semesta ini. Maka untuk menanggulangi sifat-sifat dajjal itu, Allah turunkan Islam ke dalam diri setiap insan. Islam sesuai namanya yang diberikan oleh Allah, Sang Maha Pencipta, adalah agama perdamaian dan keselamatan. Maka belum dianggap berislam jika masih belum dapat menciptakan kedamaian dan keselamatan, baik untuk diri maupun orang lain. Rasulullah SAW sebagai pengemban amanah dari Allah telah menyebarkan ajaran yang rahmatan lil alamin, bukan hanya dalil yang beliau sampaikan, akan tetapi akhlak-akhlak yang mulia, baik dari ucapan yang tak pernah melukai siapapun, baik dari kalangan muslimin maupun non-muslim, menjadi pelajaran dan contoh yang baik bagi kita dalam kehidupan di semesta ini. Maka jiwa-jiwa yang sudah berislamlah yang akan menemukan kedamaian, keindahan dalam kehidupan di dunia. Mutmainnah merupakan pijakan awal dalam menggapai ridha dan juga keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Insan yang sudah mendapat ridha dari Allah akan menemukan surga dalam hidupnya di dunia, yang akan mengantarkannya menuju kebahagiaan yang hakiki di akhirat nanti. Maka Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka peliharalah terlebih dahulu diri kita dari perbuatan buruk yang dapat menyakiti orang lain. Pelihara hati kita, mulut kita, perbuatan kita, karena setiap ucapan dan perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan oleh kita, baik selama kita masih hidup di dunia maupun di kehidupan berikutnya setelah datangnya kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu alam bisawab. Demikian sahabat belajar ngaji yang dirahmati Allah, sering bersama kita. Mohon maaf jika ada ucap kata yang kurang berkenan. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.